Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting, tapi dalam konteks bentuk dashboard yang layak untuk dilihat. Baik, kita lihat di sini bahwa pada dasarnya tabel itu akan terasa lebih berat ketika kita gunakan untuk presentasi, sementara grafik akan lebih menarik. Para manajer sejauh ini lebih menyukai tampilan dalam bentuk grafis karena mudah untuk dibaca. Dan yang perlu dicatat adalah untuk menarik itu, maka perlu sejumlah faktor yang dipertimbangkan. Baik, ini adalah display angka dan grafik yang akan kita bahas. Ada 7 langkah kurang lebih. Nanti akan kita bahas satu tahap demi satu tahap. Pertama adalah saya berasumsi bahwa Anda sekalian sudah paham tentang laba rugi, arus kas, dan time value of money. Jika belum paham, maka Anda sekalian bisa melihat pada video saya yang lain. Input yang pertama adalah jumlah investasi di masa awal, yaitu aset tetap dan modal kerja. Aset tetap ini biasanya memakan porsi terbesar dari investasi kita. Setelah itu adalah proyeksi laba rugi yang akan dikonversi menjadi proyeksi arus kas. Investasi adalah pengorbanan ekonomis, oleh karena itu perlu hasil yang diestimasikan, dalam hal ini adalah laba rugi. Nah, karena banyak analisis investasi yang berbasis arus kas, maka kita siapkan laba rugi itu untuk bisa dikonversi menjadi proyeksi arus kas. Yang berikutnya adalah target yang kita tetapkan, misalkan jumlah waktu, diskon rate, dan seterusnya, dan berbagai macam alat analisis seperti NPV, IRR, yang nanti akan kita hitung. Baik, yang pertama adalah menghitung arus kas. Ini berasal dari konversi dari proyeksi laba rugi menjadi arus kas dengan menambahkan ulang penyusutan. Itu kan jadi proyeksi arus kas ya, yang di bagian paling atas. Arus kas awal itu berasal dari investasi dan modal kerja, arus kas operasi. Jadi yang saya sebutkan sebagai arus kas itu adalah laba ditambah depresiasi adalah arus kas operasi. Dengan catatan bahwa depresiasi ditambahkan untuk mengkonversi accrual income menjadi arus kas. Tidak berarti depresiasi menghasilkan arus kas. Kemudian kita susun arus kas seluruhnya di kolom total, panel bagian arus kas atas. Itu adalah arus kas secara total dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Di tahun terakhir kita tambah dengan modal kerja yang kita cairkan, yaitu Rp60.000. Setelah itu baru kita menghitung NPV dengan diskon rate yang ada. Jadi misalnya 15%, kita konversi secara manual menjadi diskon faktor, dan kita hitung NPV-nya berapa besar. Kemudian membuat display. Nah, sejauh ini semua data sudah siap. Sekarang kita akan membuat display tentang payback. Ya, payback ini targetnya 4 tahun. Kemudian kita lihat kumulatif data yang di kolom kuning atas. Itu jumlah arus kas yang dihasilkan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun tertentu. Kita bandingkan dengan arus kas investasi yang 300 garis merah. Kapan ketemu dengan arus kas kumulatif, yaitu pada titik 2,41 tahun. Pada tahun itulah perusahaan mengalami balik modal, proyeknya balik modal atau payback. Nah, ini masih di bawah target, jadi bisa dikatakan layak dalam konteks payback. Yang kedua adalah discounted payback. Kalau discounted payback, arus kas yang digunakan adalah kolom kuning bagian bawah, yaitu arus kas yang sudah dikalikan dengan diskon faktor sesuai rate yang kita pakai. Dalam hal ini adalah 15%. Nah, garisnya adalah garis yang hijau dalam display ini. Itu adalah kumulatif dari kolom kuning yang di bawah. Angkanya ketemunya di situ adalah 3,22 tahun, lebih lama dari payback yang biasa karena arus kasnya didiskon, sehingga nilainya lebih lama.
dari 2,41 tahun menjadi 3,22 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, penggunaan rumus NPV tadi adalah penggunaan secara manual. Kalau nanti kita menggunakan grafik NPV secara keseluruhan, sebaiknya kita menggunakan rumus NPV secara Excel. Ya, ada rumus NPV di Excel juga. Kemudian display dari NPV. NPV pada dasarnya adalah garis lengkung. Oleh karena itu akan lebih baik ketika digambarkan dengan kenaikan rate yang sedikit demi sedikit. Dalam contoh ini saya gambarkan kenaikannya 5% dari 0 sampai 40%. Jadi garis biru inilah garis lengkung NPV pada berbagai macam diskon rate. Saya ambil contoh di sini pada 15%, diskon rate 15%, maka NPV-nya sebenarnya 147 ya. Seperti yang ada di kolom biru bagian kolom NPV di bawah ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, pada 15% NPV 147 berarti layak karena di atas 0. Kemudian tentang titik internal rate of return atau IRR. IRR pada prinsipnya terjadi pada waktu NPV sama dengan 0. Dalam hal ini, setelah dihitung dengan rumus yang ada, maka diketemukan IRR-nya adalah 33,18%. Angka inilah yang disebut dengan internal rate of return. Jadi, angka yang membuat arus kas setelah kita masukkan rate-nya akan sama dengan 0. Jadi, kalau kita lihat dari garis lengkung NPV di sini, makin ke kanan rate-nya, makin besar rate-nya, makin kecil NPV-nya sampai suatu saat 0, dan setelah itu negatif. NPV terjadi pada waktu NPV sama dengan 0. Kemudian pada panel bagian bawah inilah kita lihat keseluruhan data yang sudah ada, dan kemudian kita lihat semua posisi sudah muncul dari data yang ringkas, dan kemudian seluruh informasi tentang NPV, IRR, payback, discounted payback seluruhnya muncul hanya dalam satu layar. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ringkasan tabel ini memang hanya satu tabel, tapi sebelumnya di belakangnya mungkin perlu tabel beberapa sheet. Tapi intinya lah pada waktu ditampilkan sebaiknya hanya dalam bentuk yang ringkas saja. Sebagai catatan akhir, sebuah grafik pada dasarnya adalah suatu display. Nah, display ini tentunya akan lebih mudah kita gunakan ketika disusun secara variabel, sehingga rate berubah, maka grafik akan berubah. Jadi akan lebih mudah untuk kita lihat perubahannya pada waktu analisis sensitivitas. Sebagai catatan, pada slide ini kita tidak memperagakan penggunaan Excel-nya secara langsung. Suatu saat mungkin saya akan membuatnya dalam peragaan secara terpisah. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.